Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tuti channel dimanapun berada, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Tuti channel. Kita membahas dan mengupas ya tentang pemuda zaman sekarang. Ini banyak ya zaman sekarang ini, pemuda ini pengennya ini kegembiraan, pengennya ini kesenangan ya, pengennya ini hura-hura. Tapi banyak lagi pemuda juga yang istilahnya pemuda-pemuda pesantren, pemuda-pemuda berpendidikan, dan pemuda yang beragama, suri tauladannya. Tapi di sini ya, saya ini akan sedikit membahas tentang ini pemuda dari pesantren ya, bersolawatan ya. Bahkan ini bersolawatannya ini ya, tidak sesuai dengan syariat ya, yang dilakukan. Bersolawatan dengan caranya konser, mengadakan konser solawatan, berjoget-joget ya, laki perempuan bercampur, musik keras sekeras-kerasnya, bahkan itu jogetnya pun ya namanya joget lah, pasti berbaur dengan perempuan laki-laki. Ini yang tidak mencerminkan syariat, ini bukan tidak mencerminkan lagi, ini bahkan ya ini Rasulullah pun ya tidak akan ini menyukai hal semacam ini. Ini sudah zamannya, akhir zaman ini. Kalau solawatan ini memuji ya, kita kecintaan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, dengan bersolawatan tawad kita merasa kecintaan kepada baginda. Kalau ini sebaliknya diadakannya seperti ini yang sungguh, apalagi ini yang diadakannya oleh ya pemuda-pemuda pesantren diantaranya itu, ini yang sungguh ya pemuda akhir zaman. Ini yang sangat betul-betul ya miris, sudah memang akhir zaman ini. Rasulullah pun ini ya tidak menginginkan lah hal bersolawatan seperti ini. Ini keburukan ya, ini berjoget ya dengan berbaur, musik keras. Ini diperlihatkan sepertinya bagus, keburukan dibungkus dengan hal yang baik, jadi kelihatannya ini bagus, daripada banyak orang yang berbicara, daripada tidak mengunjungi majelis. Kalau menurut saya ini daripada mendingan jangan sekali diadakan, mendingan dibubarkan saja. Kalau ini akan merusak ya, pemuda-pemuda pesantren jadi seperti ini ya, justru lebih rusak nanti ya. Jangan. Ini pun ada Habib Hanif juga ya mengomentari keras ini tentang masalah berjoget, salawatan berjoget ini. Ya. Ini yang kita khawatirkanlah sebagai umat muslim ya, peduli kepada sesama ini ya. Karena bukan apa-apa, kita hidup di dunia ini hanya sebentar ya, lewat, yang abadi nanti di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesosok spesies laki-laki yang menyerupai wanita ini sedang berjoget ria dengan senandungan musik yang dikolaborasikan dengan Al-Quran pada surat Al-Baqarah, dan nyatanya musik ini dibawakan oleh anak-anak lulusan pondok pesantren, padahal sudah jelas dalam tafsir manapun Abdullah bin Mas'ud
bersumpah untuk yang dimaksud dalam surat Luqman ayat 6 adalah nyanyian dengan musik, dan dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan bahwa Nabi telah mewasiatkan hati-hati akan ada orang yang halalkan zina, khamar dan musik. Lihatkah ketiganya masuk dalam satu lokasi? Coba sini kasih paham. Ustadz yang menghalalkan musik, apakah ini yang dinamakan Islami dalam bermusik? Ya, seperti itu. Bahkan tadi ada seorang waria sampai tidak berpakaian, ya, joget-joget, itu hal yang menjijikkan, ya, di dalam konser sholawat katanya berjoget-joget seperti itu. Ini akan, ya, murkanya Allah yang datang, ya, kalau sholawatan seperti itu. Bahkan pernah ini terjadi, ya, ada orang yang sampai mabuk itu di tempat berjoget sholawatan. Ini yang benar-benar, ya. Rasul pun sudah mengingatkan, ya, akhir zaman ini banyak yang menghalalkan yang haram jadi halal. Ini sungguh, ya, betul-betul nih kita harus jaga dan bina nih keluarga kita, jangan sampai yang terjerumus hal kemaksiatan seperti ini, ya. Apalagi dalam bersaniah, ya, kita coba nih, ya, kita simak dari Habib Hanif nih, ya. Itu kerasnya beliau juga menanggapi, ya, permasalahan bersolawat sambil berjoget ini, ya, yang kita tidak harapkan nih, ya, bagi generasi penerus, ya, umat ini. Jangan sampai, ya, terjerumus di jurang yang salah, ya, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak, ya, penjelasan ataupun, ya, ungkapan dari Habib Hanif ini terkait masalah sholawatan sambil berjoget, ya. Lagi, jangan sampai kita menodai kesucian maulid dengan hal-hal yang gak pantas. Contoh, kadang-kadang mohon maaf, ada yang berlebihan, niatnya bagus sholawatan, tapi udah kayak dangdutan, saudara. Sholawatan, nadanya udah kayak dangdut, pukulannya udah kayak dangdut, akhirnya joget-joget, laki perempuan udah kayak dangdut. Ada gak yang model begitu sekarang? Ada apa kagak? Kalau sekedar gerakan-gerakan tubuh karena refleks asyik, itu wajar. Itu namanya respon. Atau ada raqs sufi. Ada seperti sebagian tariqah, ya, kalau baca qasidah pakai Allah hayy, Allah hayy, Allah hayy. Itu dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu lain. Itu gerakan zikir. Tapi kalau jogetnya berkelewatan, nadanya Masya Allah, udah dangdut koplo. Kadang-kadang hadro ada yang koplo. Ada nggak hadro koplo? Ada. Hati-hati. Nah, kalau Bahja insya Allah nggak ada pukulannya koplo. Saya perhatiin hadro al-Bahja bagus, pukulannya nggak ada yang mengarah-ngarah ke koplo. Tapi kadang-kadang di sebagian tempat ada hadro nggak ke koplo. Akhirnya sampai apa? Bukan cuma laki, yang perempuannya ikut joget, saudara. Habib Syekh kadang-kadang marah tuh. Anda pernah berapa kali lihat Habib Syekh video? Beliau pertengahan qasidah lagi asyik, orang di belakang ada yang diri joget-joget. Joget-joget. Marah Habib Syekh, itu belakang jangan joget-joget. Ini bukan dangdutan, ini sholawatan. Itu tegas tuh beliau. Beliau menjaga kesucian daripada sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda suka tegur. Ada di beberapa daerah yang kalau Anda habis ceramah, Anda biasa nutup sholawat dengan ceramah Anda. Kenapa Anda nutup sholawat? Karena Anda nggak yakin. Anda yang hati Anda kotor, nggak penuh dengan ria. Wallahu a'lam. Diterima apa nggak sama Allah ceramah Anda? Mungkin ceramah Anda sebaliknya, na'udzubillah, jadi hujjah yang akan nuntut Anda di hari kiamat karena Anda nggak bisa ngamalinnya. Anda nggak tahu ceramah Anda bisa bermanfaat atau enggak. Tapi seenggak-enggaknya Anda pengen ninggalin manfaat dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya Anda setiap akhir ceramah sholawat. Ya, untuk generasi, ya, pemuda masa kini, muda akhir zaman ini, kita harus, ya, sebagai orang tua, pada saudara, pada siapapun, ya,
kita harus menjaga keluarga kita. Jangan sampai ya, kita terjerumus kepada hal yang tidak baik. Ini akan menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mendapat kebahagiaan itu harus di dunia sampai akhirat kelak. Jangan sampai kita bahagia kita di dunia, nanti di akhirat kita celaka. Itu yang tidak kita harapkan. Semoga ya semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam berakidah, menjaga akidah syariat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.